Allahumma salli salatan kamilatan. Allahumma salli. Allahumma salli sallam. Allahumma salli salatan kamilatan. Allahumma salli salatan kamilatan. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul ikhlasi, pahalanya ikhlas. Anugerah Allah, balasan dari Allah untuk amalan yang bernama ikhlas. Ikhlas itu artinya apa toh? Artinya ikhlas adalah memurnikan keyakinan, memurnikan amalan, murni dikerjakan karena Allah, bukan karena yang lain. Mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu semata-mata pertimbangannya adalah ridhonya Allah, bukan karena yang lain. Maka ikhlas itu tidak kebayang bisa terjadi kecuali untuk orang yang imannya benar. Kecuali untuk orang yang imannya benar. Di orang yang imannya benar, otomatis dia akan ikhlas. Orang itu kalau imannya enggak benar, bagaimana dia mau ikhlas? Orang itu kalau imannya benar, akhirnya dia meyakini, kemudian memutuskan selain Allah itu tidak perlu dipertimbangkan. Selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu diatur, dimiliki, diputus oleh Allah. Maka dari keyakinan yang benar muncul ikhlas. Nyapa to gatekne makhluk, wong makhluk kuwi miliknya Allah. Asalkan Allah sudah ridho, makhluk setuju enggak setuju itu enggak penting. Jadi kalau Allah enggak ridho, seluruh makhluk setuju enggak ada faedahnya. Dan ikhlas itu merupakan kewajiban kita dalam setiap amal atau meninggalkan amal. Orang itu kalau enggak ikhlas, langsung dosa dan amalnya tidak diterima. Tidak ada
kebenaran orang mengatakan latihan ikhlas. Ya memang kita melatih diri kita terus untuk semata-mata karena Allah. Tetapi hakikatnya ikhlas itu enggak boleh untuk latihan. Ikhlas itu harus menjadi kenyataan dalam setiap sikap kita. Begitu kita enggak ikhlas langsung itu maksiat besar. Hidup kita dari Allah, kekuatan kita dari Allah, harta kita dari Allah, fasilitas semuanya dari Allah. Kok bisa kita ngerjakan sesuatu atau menegakkan sesuatu yang semuanya dari Allah tadi bukan karena Allah? Ini kan namanya hamba yang kebangetan. Jadi memang orang itu harus ikhlas, berkewajiban ikhlas. Kalau enggak kita memang salah di dalam berpikir, itu salah. Kita ini salah dalam berkeyakinan. Sampai kata para ulama, ikhlas itu yang bisa hanya orang yang ngerti. Kalau orang enggak ngerti loh definisinya ikhlas itu apa, enggak tahu kok bagaimana dia masuk praktek ikhlas. Orang ikhlas itu orang awam gak akan ngerti. Orang ikhlas itu sebagai orang yang memang tauhidnya benar, rukun imannya benar, syahadatnya benar mantep, baru ada gambaran dia bisa ikhlas. Kalau ngerti definisinya iman aja gak tuntas, untuk praktek ikhlas itu mau praktekin apa? Sampai sebagian mengatakan mungkin di dunia ini yang bisa praktek ikhlas itu hanya orang alim saja. Selain orang alim itu orang awam tuh definisinya aja nggak paham. Maksudnya minimal alim urusan keimanan tadi, urusan kalau jamaah tabligh urusan sifat pertama minimal begitu. Karena alim itu kan bisa juz'i, urusan ini pinter. Urusan mukul dia pintar, nendang lemah, yang bisa saja begitu tuh. Jadi bagian-bagian bisa saja. Nah orang itu kalau imannya benar, akhirnya mesti ikhlas. Kalau orangnya imannya nggak benar, nggak kebayang ikhlas itu bagaimana, nggak kebayang. Orang itu kalau imannya benar, akhirnya mudah memaafkan. Berbuat baik itu nggak nuntut imbalan, wong karena Allah kok. Nanti nggak dibalas marah loh, kan karena Allah. Orang baik kepada orang lain kemudian dibalas buruk kemudian marah, awas ya, saya tidak akan buat lagi pada dia baik lagi. Ini berarti menunjukkan nggak ikhlas. Maka Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan kurang lebihnya di antara ujiannya Allah kepada orang yang beriman, supaya benar-benar amalan dia, baik pun amalan untuk dikerjakan atau amalan untuk meninggalkan, kan dua-duanya itu amalan. Karena amalan ada yang berupa meninggalkan, ada yang berupa mengerjakan. Allah akan datangkan kepada dia orang-orang yang dia telah banyak buat jasa kepada dia, tetapi sama sekali tidak merasa dia ini baik kepada orang tersebut. Sama sekali enggak digubris, sama sekali enggak dibalas jasa dengan baik. Bahkan kalau perlu difitnah, bahkan kalau dimusuhi, ini sebetulnya hakikatnya nikmat dari Allah. Supaya ikhlas kita ini benar-benar terpraktekkan. Lah begitu itu kita diuji kok enggak lulus, berarti memang kita ini belum ikhlas. Saya ini sudah beri dia uang, katanya kamu nggak pernah buat baik, kamu nggak pernah buat apa-apa pada saya. Nah, akhirnya kita emosi ini dan orang nggak tahu diri, yang nggak tahu diri kamu lah. Kok bisa? Iya, karena kamu semua yang kamu berikan tuh katanya karena Allah dan juga itu miliknya Allah. Begitu orang tersebut nggak balas baik, kamu nggak terima. Berarti kamu nggak ikhlas kan, ketahuan kan sekarang. Nah, malah begitu itu. La ilaha illallah. Lah di antara orang yang paling enggak syukur kalau kita beri, kan rata-rata ini kan
belum nikah ya, adalah istri. Istri itu kamu belikan sepeda ontel. Sepeda ontel. Pengen sepeda motor. Begitu kita belikan sepeda motor, kok sepeda motor. Ada motor terbaru, Matic NMAX. NMAX ketinggalan zaman, X-Max. Wah, ketinggalan zaman yang ada atapnya. Walaupun murah-murahan. Akhirnya Suzuki Carry. Wah, ini ketinggalan zaman, Pak. Mas, ganti lagi Suzuki XL7. Ini sudah ketinggalan nih BMW. BMW X1. Sudah ketinggalan zaman nih BMW X5. Ketinggalan zaman nih BMW X7. Ketinggalan zaman apa itu Jeep Wrangler Rubicon. Terus ketinggalan zaman Lexus 570. Kurang lagi apa itu? Sekarang Lexus 600. Kenapa? Supaya suami itu nafkahi istrinya semata-mata karena Allah. Kalau sudah semata-mata karena Allah, nanti keluarganya berkah. Anak-anaknya soleh solehah, doanya makbul. Jadi justru enggak syukurnya istri itu bagi orang yang ikhlas ini tempat untuk nguji ikhlas. Istrinya tambah enggak bersyukur, dia tambah sayang. Masya Allah. Ini amalan saya jadi karena Allah semua ini, Masya Allah. Gara-gara istri saya surga saya tambah banyak, nanti di sana tak poligami kapok nanti. Biar di dunia biar dia nguji ikhlas saya terus, ikhlas terus saya sana nanti. La ilaha illallah. Di ikhlas karena Allah. Maka ada seorang ulama besar India, muridnya tunduk semua, ulama-ulama segan semua dengan beliau. Kemudian raja pun sungkan pada beliau. Tetapi beliau punya istri yang begitu enggak hormat pada beliau, sering nyaci beliau di muka umum. Maka santri-santri beliau susah. Santri-santri senior sowan kepada beliau. Ini cerita ini maksudnya gimana toh? Para ulama dulu itu demi untuk menjaga ikhlasnya, apapun komentar orang itu enggak penting. Yang penting saya dengan Allah mulus. Kadang-kadang kita ini komentar orang itu terpenting, walaupun dengan Allah jadi bulus, tidak jelas. Maka pulang ke rumah dicaci istrinya di muka umum, dibentak-bentak di muka umum. Maka santri-santri senior sudah sering kita ceritakan itu. Santri pada datang pada Pak Yai tersebut, Pak Yai, Masya Allah, ini sudah zamannya revolusi dan renovasi. Ini bunyainya sepertinya sudah waktunya direvolusi. Sudah enggak sesuai untuk Pilpres 2024 ini. Ini namanya cerita biar menarik kan, tambah-tambah dikit. Maksud kalian gimana? Masa seluruh negeri semuanya sudah mengusung tuan, pejabatnya, ulamanya semuanya. Lah istrinya sendiri malah nggak ngusung, ikut pengusung yang lain, malah ikut paslon yang lain. Gimana? Perlu diganti ini yang sesuai dengan Pilpres 2024. Jangan, ini istri saya ini antik kok, jangan. Maka para senior sudah tadi bilang, Pak Yai ini mungkin saking ikhlasnya
Tapi beliau ini sebetulnya itu nggak punya duit, mau nikah lagi itu untuk gantikan bunya yang ada itu nggak bisa. Coba kita urunan untuk Pak Yai itu. Tadinya senior-senior urunan sampai kumpul uang berkarung-karung. Sowan lagi pada Pak Yai, alhamdulillah kami para santri risau dengan kondisi Pak Yai sekarang ini. Nanti kalau bunyainya diganti kan insya Allah kondisi lebih kondusif. Ini uang sumbangan dari kami supaya Pak Yai nanti sukses dalam Pilpres 2024. Maka Pak Yainya bilang, kamu ngaji lama itu saya kira paham, sudah paham tauhid, ternyata kalian tuh nolnya pudel lagi. Nol aja nggak utuh, separuh tok. Masya Allah. Ini yang menyebabkan saya jadi benar, jadi terus teruji ikhlasnya ini ya gara-gara bunyai ini. Raja sudah takut pada saya, pejabat-pejabat sudah takut semua dengan saya, ulama-ulama sungkan, apalagi ya rakyat. Begitu saya pulang, istri saya sama sekali nggak takut dengan saya, sama sekali nggak menghormati saya. Ini adalah hadiah dari Allah. Allah mengingatkan saya lewat istri saya bahwa semua kehebatan itu bukan karena saya, itu karena Allah. Kalau karena saya, orang yang paling tahu zahir batin saya sampai isi sarung saya, istri saya ini. Ini loh nggak menghormati, berarti saya ini sama sekali nggak ada hebatnya. Itu orang itu ditutupi Allah mengenai kelemahan-kelemahan saya. Ini yang menyebabkan saya jadi baik ya istri ini. Di orang itu kalau ikhlas itu begitu itu. Yang sepertinya menurut orang lain itu bisa jadi buruk, dia lihat ini dari Allah, digerakkan oleh Allah, malah dia bisa ngambil pelajaran berharga dari perkara-perkara yang mengecewakan. Maka kalau ada kita ini buat jasa di kamar kita, merhatikan teman belajar, benar malah balasan yang enggak baik, wah ini berarti ujian saya ini ikhlas apa tidak. Perasaan ikhlas begitu tersinggung bagaimana? Kalau tersinggung langsung berubah, oh memang kemarin itu mungkin ada udang di balik sarung. Mungkin punya rencana mau jadi kakak ipar atau apa itu. Akhirnya pura-pura berkhidmat, ternyata ada udang di balik batu. Jadi hal-hal yang menyinggung kita itu akan membuka siapa sebenarnya kita. Wallahu a'lam. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahul mu'minina ajran 'azima. Ini cerita sebelumnya mengenai orang-orang yang zahirnya iman tapi tidak iman, orang-orang munafikin. Innal munafiqina, sesungguhnya para munafikin, fid darkil asfali, di tingkat yang paling bawah, minan nar, dari neraka. Munafik ini nerakanya paling jelek, paling bawah, paling jelek, paling panas, paling menyusahkan. Walang tajida lahum nasira, dan sekali-kali kamu tidak akan menemukan orang yang bisa menolong para munafikin. Tidak akan bisa ditolong karena imannya rusak. Kalau orang itu imannya rusak, tidak bisa ditaubati selepas dia wafat dengan kondisi imannya rusak. Karena orang munafik itu sebetulnya enggak beriman. Mulutnya aja ngomong syahadat, hatinya sama sekali tidak percaya kepada syahadat. Tetapi selama mereka belum mati, nyawanya belum melewati tenggorokan, maka pintu taubat itu terbuka. Pintu taubat itu terbuka terus. Illal ladzina tabu, ini munafikin tadi kalau sampai wafat dalam keadaan munafikin memang begitu itu. Tetapi illal ladzina, kecuali orang-orang dari kalangan yang asalnya imannya rusak tadi munafikin, tabu yang mereka bertaubat. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Mau tobat dan memperbaiki diri. Wa'tasamu billah, dan mereka berpegangan dengan Allah.
dalam tafsirnya yang lebih luas, dan mereka berpegangan dengan agamanya Allah. Tobat, islah diri, kemudian dalam kehidupannya mereka berpegangan dengan aturan Islam. Ada orang katanya saya sudah tobat, saya sudah islah diri, tapi hidupnya tetap berantakan, jauh dari pegangan dengan agama. Itu namanya tobat yang belum terbukti. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka memurnikan amal agama mereka semata-mata karena Allah. Kurang lebih arti yang termudah dipahami begitu itu. Jadi mereka dalam amal agama tulus ikhlas karena Allah. Wa akhlasu lillahi dinahum. Di mereka, din artinya apa? Aturan. Jadi mereka mengamalkan aturan agama itu semata-mata karena Allah. Faulaika, maka mereka itu munafikin yang sudah mengganti sifat-nifatnya dengan bertaubat, islah diri, i'tisam billah, ikhlas lillah. Ma'al mu'minin, mereka bersama orang-orang beriman sudah keluar dari predikat atau julukan kemunafikan. Kalau sudah jadi orang iman, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberi orang-orang yang beriman pahala yang agung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Arhamar Rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين والمحصورين والمضطهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا قريبا. اللهم انصرهم على أعدائهم. اكفهم أعداءهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. انصرهم كما نصرت عبادك المنصورين. انصرهم كما نصرت أنبياءك ورسولك وسيد رسولك أجمعين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. جئنا شفعاء لهم. جئنا إليك شفعاء لهم. اللهم فشفعنا فيهم. اللهم فشفعنا فيهم. اللهم فشفعنا فيهم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا صل وسلم